Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali hari ini kita masih bisa untuk melanjutkan pembelajaran kita khususnya pada materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan senantiasa kita berusaha menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menirukan apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada bab kedua ini, pertemuan kali ini kita telah sampai pada yaitu bab meyakini qadha dan qadar melahirkan semangat bekerja, yang mana qadha dan qadar ini termasuk yang kita sering sebut dengan takdir, dan qadha dan qadar ini termasuk bagian rukun iman yang keenam. Dalam memahami tentang masalah takdir, timbullah beberapa golongan yang diantaranya disebut sebagai paham Jabariyah atau disebut juga kaum fatalisme. Ada juga yang disebut paham Qadariyah atau disebut juga dengan paham free will, dan ada juga yang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka yang pertama adalah Jabariyah. Jabariyah adalah mereka yang berpendapat bahwa manusia itu tidak mampu berbuat apa-apa karena segala sesuatu telah diatur oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bersandar pada takdir, ikhtiar tidak ada gunanya. Maka di sini manusia hanya ibarat wayang yang mana dia tidak mempunyai ikhtiar apa-apa, yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ikatan ikhtiar. Yang kedua yang disebut paham Qadariyah atau disebut juga free will. Mereka berpendapat bahwa manusia bebas menentukan dan mengatur diri dalam hidupnya. Segala sesuatu yang menentukan manusia itu sendiri. Bahkan takdir itu sendiri yang menentukan manusia. Ini yang disebut paham free will. Maka dia bisa kaya, dia bisa sukses, dia selalu berpendapat bahwasanya itu hanyalah hasil dari usahanya sendiri, hasil dari ikhtiarnya sendiri tanpa ada sangkut paut dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang ketiga, semoga kita bagian dari ini karena memang ini adalah yang insya Allah paling sesuai dan paling benar, yaitu paham Ahlus Sunnah. Paham ini berpendapat bahwa manusia wajib berusaha, namun Allah yang berhak menentukan hasil usahanya. Manusia wajib bertawakal terhadap takdir Allah. Jadi untuk orang Ahlus Sunnah, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, bahwasanya iman kepada takdir harus juga disertai dengan ikhtiar, kemudian tawakal, dan dilanjutkan dengan doa. Setelah itu, wallahu a'lam, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hasilnya. Hikmah beriman kepada qadha dan qadar diantaranya yaitu semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari
sunnatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita. Ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Dan yang keenam, menyadari manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dan di antara yang lainnya adalah menghilangkan sikap fatalisme dalam diri dan termasuk juga free will yang selalu beranggapan ketika fatalisme adalah segala sesuatu terlalu pasrah kepada Allah tanpa usaha. Dan juga jikalau free will atau disebut juga faham yang mengatasnamakan bahwasanya segala sesuatu adalah pada hakikatnya manusia itu sendiri yang menentukan masa depannya. Tentu keduanya ini tidak dibenarkan karena pada akhirnya kita harus berikhtiar juga berdoa dan bertawakal. Perilaku sebagai seseorang yang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku seseorang yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dicerminkan dalam beberapa perilaku seseorang, di antaranya adalah 1. Selalu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang beriman kepada qada dan qadar apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena rahmat Allah. Apabila ia mengalami kegagalan, ia tidak mudah berkeluh kesah dan putus asa karena ia menyadari bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah ketentuan Allah. Ia menyadari bahwa di balik kegagalan ada hikmah. Yang kedua, banyak bersyukur dan bersabar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar apabila mendapatkan keberuntungan, maka ia akan bersyukur karena keberuntungan itu merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri. Sebaliknya, apabila terkena musibah, maka ia akan sabar karena hal tersebut merupakan ujian baginya. Yang ketiga, perilaku dari orang yang mengimani takdir adalah bersikap optimis dan giat bekerja. Manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan bernasib baik dan beruntung. Keberuntungan itu tidak datang begitu saja, tapi harus diusahakan. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan itu. Yang keempat, tentang perilaku orang yang mengimani takdir adalah selalu tenang jiwanya. Orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa tenang hidupnya, sebab ia selalu senang atas apa yang ditentukan Allah kepadanya. Jika beruntung atau berhasil, maka ia bersyukur. Demikian pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwu minkum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.